Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Qudsi dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata cara instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox untuk memenuhi nilai tugas pertemuan ke-7 mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST, MKOM. Pendahuluan. Oracle VM VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak atau software virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sebuah sistem operasi utama, atau istilah kerennya adalah menjalankan dua sistem operasi secara bersamaan. Kata virtualisasi yang dimaksud yaitu mengubah atau mengkonversi sesuatu menjadi bentuk simulasi dari bentuk real atau nyata. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtualnya, semua disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Misalkan seseorang mempunyai sistem operasi Windows yang terinstal di komputernya. Kemudian, orang ini juga dapat menjalankan sistem operasi lain seperti Linux dalam waktu yang bersamaan. VirtualBox awalnya dikembangkan oleh Inotech GmbH dan dirilis pada 2007 sebagai paket perangkat lunak sumber terbuka. Perusahaan ini kemudian dibeli oleh Sun Microsystems. Oracle Corporation sekarang mengembangkan paket perangkat lunak tersebut dan memberinya judul Oracle VM VirtualBox. Menggunakan VirtualBox atau mesin virtual memudahkan kita untuk belajar komputer. Meskipun kita tidak memiliki komputer atau takut bahwa komputer akan rusak oleh kerusakan yang diatasi dengan kehadiran VirtualBox. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Fungsi VirtualBox. VirtualBox memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama, berfungsi untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba atau beta, berfungsi untuk melakukan simulasi jaringan, berfungsi untuk aplikasi virtual machine, pengganti fisik dari PC, dapat digunakan untuk mensimulasikan tes keamanan, terlepas dari apakah itu sistem operasi atau situs web. Di sini langsung saja tata cara instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox. Yang pertama itu buka aplikasi Oracle VM VirtualBox. Nah, seperti yang ada di layar, itu tampilannya Oracle VM VirtualBox itu seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat virtual machine baru. Pada panel sebelah kiri, terdapat daftar virtual machine yang ada di sini. Maksud dari virtual machine adalah istilah yang digunakan membuat sebuah sistem virtual. Dalam hal ini, sistem adalah sebuah komputer. Jadinya, kita membuat komputer virtual di dalam komputer fisik kita. Jika membuka VirtualBox pertama kali, panel tersebut akan kosong. Lalu, klik tombol New atau baru untuk menambahkan virtual machine baru yang ada di sini. Yang kedua, pada bagian ini beri nama untuk sistem operasinya. Kemudian pilih folder mesin, tipe, dan versi sistem operasi yang akan diinstal. Nah, di sini saya memberikan nama Windows spasi 10, lalu folder mesinnya saya taruh di drive D dengan nama VirBox Windows 10. Lalu tipe dan versi biasanya akan terisi secara otomatis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maksud dari yang pada bagian nama dan sistem operasi. Nama itu maksudnya nama sistem operasi yang akan diinstal. Lalu folder mesin itu maksudnya tempat menyimpan virtual machine. Lalu tipe itu tipe sistem operasi yang akan diinstal. Versi dari sistem operasi tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan seberapa besar RAM yang akan dipakai. Pastikan RAM yang digunakan virtual machine tidak melebihi separuh dari RAM di PC kita. Karena jika terlalu besar dapat membuat PC lemot karena terpakai oleh VirtualBox. Di sini karena RAM di laptop saya ada sebanyak 8 GB,
Direkomendasikan oleh VirtualBox menggunakan 2 GB. Saya mengikuti rekomendasi menggunakan sebesar 2 GB RAM-nya. Setelah itu lalu klik next. Lalu membuat virtual hard disk. Virtual hard disk inilah yang digunakan untuk menyimpan file-file penting sistem operasi kita. Di sini saya memilih opsi bawaan, yaitu buat hard disk virtual sekarang. Di sini ada beberapa pilihan, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada jangan tambahkan hard disk virtual. Itu maksudnya membuat hard disk virtual dalam pengaturan terpisah, dan setelah pembuatan mesin virtual operasi sistem yang dipilih selesai dilakukan. Lalu yang kedua yang saya pilih yaitu buat hard disk virtual sekarang. Maksudnya membuat hard disk virtual bersamaan dengan pembuatan mesin virtual operasi sistem yang dipilih. Lalu yang ketiga, gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Maksudnya memilih hard disk virtual yang sudah ada. Setelah dipilih, langsung klik create. Setelah itu, ada banyak tipe hard disk virtual. Di sini saya menggunakan VDI, yaitu tipe standar yang digunakan pada VirtualBox. Selanjutnya adalah memilih opsi mengenai ukuran hard disk virtual. Ada 2 pilihan di sini, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu dialokasikan secara dinamik, maksudnya kapasitas hard disk fisik akan digunakan berdasarkan berapa kapasitas hard disk virtual sudah terpakai dan tidak berdasarkan berapa ukuran hard disk virtual yang ditentukan. Kapasitas hard disk virtual akan dibatasi berdasarkan ukuran yang telah ditentukan. Pada percobaan kali ini saya memilih pilihan yang pertama yang dialokasikan secara dinamik. Lalu yang kedua itu ukuran tetap. Maksudnya kapasitas hard disk akan digunakan berdasarkan ukuran kapasitas hard disk virtual yang dibuat. Setelah memilih, langsung klik next. Lalu selanjutnya mengalokasikan besarnya hard disk virtual dan memberi nama hard disk virtual. Walaupun saya tadi memilih hard disk virtual yang ukurannya dinamis, tetapi tetap kita harus mengspesifikasikannya sebagai ruang dasar dalam membuat hard disk virtual. Di sini saya menggunakan 50 GB. Jika sudah, klik create. Selanjutnya, virtual machine sudah selesai dibuat. Bisa dilihat yang tadinya kosong sudah ada di bagian kiri sini yang saya buat barusan. Lalu selanjutnya menambahkan file ISO Windows 10 dengan cara klik pengaturan, lalu ke penyimpanan, lalu ke empty, lalu klik icon cakram CD, lalu choose virtual optical disk file, lalu cari lokasi penyimpanan file ISO-nya, pilih file ISO, di sini saya menggunakan Windows 10, lalu open dan klik OK. Nah, setelah itu, untuk memulai tahapan instalasi Windows 10 di VirtualBox, klik tombol Start atau panah hijau. Setelah itu, lakukan pengaturan bahasa atau language, format waktu atau time dan mata uang currency, serta keyboard layout. Di sini saya menggunakan language-nya itu English United States. Format waktu dan mata uangnya sama, English dan United States. Lalu keyboard layout-nya juga US. Selanjutnya, untuk menginstal Windows 10, klik tombol Install Now. Lalu kemudian centang I accept the license terms dan klik Next. Pada halaman Type of Installation, saya memilih Custom yang nantinya akan diarahkan ke halaman pembuatan partisi. Di sini ada 2, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang upgrade itu maksudnya memperbarui Windows. Kalau yang kedua, yang custom, itu maksudnya install Windows baru.
Selanjutnya, kemudian akan diminta untuk memilih di mana Windows 10 akan terinstall. Sebelumnya, saya sudah mengalokasikan virtual hard disk sebesar 50 GB, maka yang tersedia juga 50 GB. Jika sudah, klik Next. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Nah, setelah proses tadi selesai, maka akan dilakukan restart secara otomatis dan akan melakukan getting device ready dan tunggu hingga selesai. Selanjutnya tentukan keyboard layout-nya. Di sini saya menggunakan US, lalu tekan yes, klik yes. Lalu menentukan alternatif keyboard layout. Di sini saya tidak memakai alternatif keyboard layout, makanya pada tahapan ini saya langsung melewatinya dengan menekan tombol skip. Selanjutnya, berikan nama yang akan menggunakan virtual machine ini. Jika sudah, klik next. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Fatur Rahman, untuk nama virtual machine-nya, untuk nama akun Windows-nya. Lalu langkah selanjutnya berikan password. Lalu klik next. Kemudian akan diminta untuk mengkonfigurasi pengaturan privasi. Di sini saya tidak ada yang dipilih, saya ganti semuanya menjadi no. Selanjutnya kalau sudah itu klik accept. Tunggu beberapa saat hingga konfigurasi selesai. Setelah masuk ke desktop, maka Windows 10 sudah bisa digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.